Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum hands-on yaitu lab 13, lab session 13 yang berkaitan dengan State Business Network Automation dan Compliance. Oke, jadi di sini tujuannya yaitu yang pertama mahasiswa memahami konsep disease state dalam automasi jaringan dan bagaimana menerapkan menggunakan Ansible, dan yang kedua mahasiswa mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan VLAN dan interface, dan selanjutnya mahasiswa dapat melakukan pengambilan aktual state perangkat menggunakan Ansible Phase. Selanjutnya mahasiswa mampu menyusun dan menjalankan script compliance untuk membandingkan result state dan kondisi aktual perangkat. Mahasiswa dapat menghasilkan laporan compliance untuk menunjukkan keseluruhan konfigurasi serta analisis perbedaan yang ditemukan. Oke, jadi nanti untuk deliverable yaitu yang video, yaitu kita akan menampilkan, menjelaskan dan menjalankan setiap script yang digunakan, yaitu inventory.yaml, desert state YAML, deploy config YAML, dan getterface YAML, check complex YAML. Oke, jadi langsung saja di sini kita ke langkah yang pertama, yaitu langkah satu, yaitu mempersiapkan topologi. Oke, berhubung di sini waktu praktikum kita sudah membuat topologinya, langsung saja menjelaskan ya. Oke, di sini untuk topologi saya ya. Oke, sebentar. Oke, oke, oke. Jadi di langkah yang pertama di sini buat lab baru dan bangun topologi. Oke, kita sudah membangun topologinya. Oke, ini. Hmm, Oke, jadi yang kedua yaitu set IP dari semua device termasuk NAC menggunakan DHCP. Oke, jadi langkah yang pertama ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat jaringan setiap siap secara konektivitas, karena Ansible tidak akan bisa dijalankan jika device belum memiliki IP address dan belum bisa diakses melalui jaringan. Oke. Jadi di sini selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router Cisco agar mendapatkan IP address menggunakan IP DHCP, itu IP otomatis. Oke, kita langsung ke router dan cara-cara mengkonfigurasinya agar mendapatkan IP, yaitu dengan perintah config terminal ya, config terminal. Kemudian di sini interface gigabit di gigabit internet 0/0, internet ya, internet 0/0, dan kemudian untuk IP address DHCP ya. Oke, oke, sudah. Kemudian kita shutdown ini untuk konfigurasinya. Kita cek di sini juga, kita exit terlebih dahulu. Oke, kemudian kita cek di sini show interface brief. Oke, show IP interface brief. Oke, di sini bisa kita lihat ya, untuk internet 0/0 sudah mendapatkan IP, yaitu IP DHCP atau IP bawaan ya. Oke. Oke, jika interface sudah berstatus up ya. Oke, yang artinya di sini memiliki IP address, maka router siap diakses oleh Ansible. Oke, begitupun di switch ya, sama saja konfigurasinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba tes ping. Oke, kita cek dulu di switchnya, show IP,
cek di suite, show IP, interface. Oke, untuk di suite ya di VLAN 1 sudah terkonfigurasi, yaitu menggunakan IP DHCP yaitu 10.0.1.137 dan titik 171. Oke. Selanjutnya di sini setelah semua device mendapatkan IP address, di sini kita akan pengujian konektivitas. Oke, kita buka NAC, kemudian kita coba ping ke router terlebih dahulu. Untuk IP router di sini 10.0.137 10.0.137 139 titik 139. Salah. 10.0 137 139. Oke, jadi dilihat di sini untuk pingnya sudah berhasil ya untuk di router. Nah, selanjutnya kita akan coba ping ke switch ya. 171. Oke, kita lihat di sini untuk pingnya untuk kedua perangkatnya sudah berhasil. Oke, kita exit. Oke, bentar. Oke. Oke, kita matikan dulu Dockernya. Ada sedikit kesalahan tadi. Jadi ping itu digunakan untuk memastikan konektivitas layer 3 antar device ya. Oke, setelah kita berhasil di ping, selanjutnya di sini kita akan coba koneksi ke SSH ya. Oke, ini belum bisa ya, sebentar. Oke, kita coba connect ke SSH admin add untuk IP-nya 17 IP router terlebih dahulu 10.0 10.0 137.139. Oke, passwordnya di sini kita masukkan 133. Oke, bisa kita lihat di sini untuk SSH router sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjut ke switch ya. Switch 171 IP-nya. Oke, masukkan. Oke, sudah berhasil semua untuk SSH. Yaitu karena SSH sudah berhasil, karena Ansible menggunakan SSH sebagai transport utama untuk mengirimkan konfigurasi ke perangkat jaringan. Oke, jadi dari hasil pengujian semua device kecuali internet switch ya telah melakukan IP address dan ping ke NAC ping dari NAC ke router ke switch sudah berhasil, dan akses SSH juga dari NAC ke router dan ke switch sudah berhasil. Oke, berarti untuk langkah yang pertama ini kita sudah berhasil, sudah clear. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu inventory perangkat dan desert state ya, yaitu membuat file inventory yang berisikan daftar switch dan router pada topologi yang akan di minutes. Oke, kita exit terlebih dahulu, ini kita clear. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah 2. Oke, kita baca terlebih dahulu di langkah 2. Untuk langkah 2 yaitu setelah topologi siap dan seluruh perangkat sudah bisa diakses, pada langkah kedua ini kita akan membuat inventory perangkat dan desert state. Jadi kedua file ini sangat penting karena menjadi dasar Ansible dalam menentukan perangkat mana yang akan dikelola dan dikonfigurasi seperti apa yang diinginkan. Jadi tanpa file inventory
dan desired state, Ansible tidak dapat melakukan automasi jaringan. Oke, jadi untuk dalam Ansible Network Automation terdapat dua konsep, yaitu inventory, yaitu untuk menjawab pertanyaan device mana yang dikelola, dan desired state menjawab pertanyaan kondisi konfigurasi seperti apa yang diinginkan. Oke, penekanan di sini disebut state based automation, bukan command based. Artinya kita mendefinisikan kondisi akhir, bukan penulisan perintah satu persatu. Oke. Oke, berhubung kita kemarin sudah membuatnya untuk file inventory.yaml, dalamnya juga scriptnya. Jadi file ini berisi daftar perangkat jaringan yang akan dikelola oleh Ansible. Oke, langsung saja kita cek di sini ya. Cat inventory .yaml. Oke, sini bisa kita lihat all ya. Oke, sekarang kita akan jelaskan isi inventory YAML satu persatu ya. Jadi untuk all atau host ya. Jadi ini untuk menandakan bahwa semua device berada dalam satu grup, yaitu all. Oke, dan di sini ada router 1 dan switch. Router 1 dan switch 1. Jadi ini adalah nama host logikal yang digunakan Ansible, bukan hostname dan device. Dan ada Ansible host, ini berisi dengan IP address ya, dengan IP address yang akan diakses melalui jaringan. Oke, dan juga di sini ada Ansible Network OS dan iOS ya. Jadi ini untuk memberitahu Ansible bahwa device menggunakan Cisco iOS, sehingga Ansible tahu modul network apa yang digunakan. Dan ada juga Ansible Connection Network CLI. Oke, jadi parameter ini wajib untuk network automation. Tanpa modul ini, modul seperti iOS, VLANs, dan iOFace tidak akan berjalan. Jadi untuk selanjutnya ada juga Ansible User ya. Ansible User ini atau Ansible Password jadi digunakan untuk autentikasi SSH ke router dan switch. Jadi di sini Ethernet switch tidak dimasukkan ke inventory karena hanya berfungsi sebagai bridging layer 2 dan tidak dikelola oleh Ansible. Oke, setelah ini kita clear terlebih dahulu ya, biasanya sudah. Kemudian kita akan menjalankan ping ya dari Ansible all ini inventory dot yaml min m ping. Oke, bisa kita lihat di sini untuk tes pingnya yaitu sukses ya. Untuk di switch 1 dan router 1 sukses. Oke, jadi inventory berhasil dibaca dan koneksi SSH berhasil dan device siap dikelola di Ansible. Ini adalah bukti inventory itu setelah valid. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke setelah inventory. Ini kita juga membuat desired state.yaml, yaitu file ini berisi konfigurasi yang ingin saya terapkan ke perangkat. Kita cek dulu ya. Kita clear. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini dengan perintahkan hubung sewaktu praktikum kita sudah membuatnya. Kita tinggal cek saja di sini .yaml. Oke, di sini berhubung di perintahnya di sini isi dengan npm kita, dan di sini npm saya 93 ya. Oke, ini untuk VLAN ID 93 dan VLAN lab A, VLAN ID 93, VLAN lab B. Oke. Jadi file ini bukan perintah dari konfigurasi CLI, file ini adalah deskripsi kondisi akhir atau desired state. Jadi bagian awal VLAN ada list VLAN yang ingin diubah di switch. Jadi setiap VLAN memiliki ID ya,
ID, yaitu VLAN ID, ya ini VLAN ID saya 93 karena npm kita 93, dan angkanya itu diambil dari npm kita ya. Oke, jadi di bagian loopback berisi dengan konfigurasi interface loopback di router. Loopback ini digunakan sebagai contoh konfigurasi di layer 3 yang bersifat logika. Oke, kenapa dipisahkan dari playbook dengan memisahkan data logic? Jadi berfungsi sebagai konfigurasi lebih rapi, memudahkan diubah tanpa menyentuh script dan mendukung complex checks ya. Oke. Oke, jadi karena yang mau sangat sensitif terhadap spasi dan struktur. Oke. Oke, sekarang kita akan clear dulu. Kita akan coba jalankan ya dengan perintah ensure min m debug kayak gini ya kalau ini. Oke, kita clear. Oke, untuk itu mungkin sudah. Selanjutnya kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Cek, yaitu menyusun script konfigurasi, yaitu yang pertama kita akan membuat script Ansible dengan nama deploy config YAML untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan router. Yaitu script ini akan membaca file desert state YAML. Itu gunakan Jinja template pada deploy config YAML untuk memanggil elemen yang ada pada desert state YAML. Untuk mengirimkan konfigurasi, itu menggunakan modul iOS VLAN untuk membuat VLAN dan iOS i3 interface untuk mengaktifkan interface. Oke, langsung saja. Di sini kita lanjut ke ketiga. Jadi pada langkah yang ketiga ini kita akan menyusun script Ansible bernama deploy dan config.yaml. Tadi script ini digunakan untuk menerapkan research state yang sudah dibuat sebelum ke perangkat jaringan, yaitu switch dan router. Jadi pada langkah ini Ansible akan membaca data dari file desert_state.yaml dan mengirimkan konfigurasi ke VLAN ke switch dan mengaktifkan interface loopback di router. Dan ini adalah inti proses dari deploy configuration. Oke, berhubung kita sudah buat, kita cek saja di sini untuk get deploy underscore config.yaml. Oke, jadi di sini ya penjelasannya, saya akan jelaskan di sini. Oke. Jadi di playbook ini dijalankan ke semua host di inventory, namun eksekusinya di filter menggunakan kondisi when. Oke, menggunakan kondisi when. Oke, jadi sudah. Ini ada var file desert_state.yaml. Jadi di bagian ini berfungsi untuk memanggil file desert_state.yaml, yaitu sehingga variabel seperti VLAN dan loopback bisa digunakan di playbook. Oke, selanjutnya di sini ada name konfigurasi VLAN, yaitu when switch in group names. Oke, jadi teks ini hanya dijalankan di switch karena VLAN dibuat di switch bukan di router. Oke, selanjutnya dan ada juga iOS VLAN, yaitu modul Ansible khusus Cisco iOS, dan VLAN ID name atau diambil dari desert state YAML dan state merge. VLAN akan dibuat jika belum ada dan tidak dihapus jika belum sudah ada ya. Oke, jadi di sini juga ada loop ya. Loop switch VLAN. Jadi loop ini digunakan untuk membaca semua VLAN yang didefinisikan di desert state.yaml, yaitu satu persatu. Oke. Dan konfigurasi loopback interface.
router. Teks ini hanya dijalankan di router ya. Oke, jadi di sini digunakan untuk modul iOS karena loopback adalah konfigurasi interface. Variabel loopback dipanggil menggunakan Jinja. Oke, jadi perlu diperhatikan bagian yang menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Disebut Jinja ya, template engine ya. Oke, jadi Jinja itu memungkinkan Ansible membuat konfigurasi dinamis berdasarkan data yang ada di file YAML. Artinya, jika nilai state.yaml diubah, maka konfigurasi yang dikirim ke device juga ikut berubah tanpa mengubah playbooknya. Oke, oke, ini adalah alasan mengapa Ansible disebut deklaratif dan scalable. Oke, jadi setelah kita jelaskan, kita klik lebih dahulu. Oke, kita di sini akan coba jalankan Ansible. Oke, validasi. Kita juga akan mengecek di switch ya. Kita cek dulu di switch dengan perintah show VLAN brief. Oke, di sini untuk VLAN-nya 93 aktif ya untuk npm saya, dan 2093 atau 2093 aktif juga di sini. Oke, kita coba cek juga di router show IP brief. Oke, bisa kita lihat di sini untuk back 93 yes up ya, statusnya sudah berhasil juga. Oke, mungkin itu untuk langkah yang ketiga. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang keempat ya. Oke, langsung saja. Jinja sudah dijelaskan juga, yaitu post state, kondisi aktual perangkat. Oke, jadi sebuah Ansible playbook untuk menarik informasi hostname, version, dan serial num menggunakan modul iOS West, menjalankan show VLAN brief pada switch, dan menjalankan show interface brief pada router. Oke, langsung saja. Jadi pada langkah keempat kali ini kita akan melakukan post state check ya, yaitu pengambilan kondisi aktual perangkat jaringan setelah konfigurasi. Jadi tujuan di langkah 4 ini mengecek apakah konfigurasi benar-benar sudah ada di device dan seperti apa kondisi nyata perangkat di lapangan. Data ini nantinya akan digunakan untuk proses complete check ya. Oke, jadi dalam network automation ada dua istilah, yaitu desired state, kondisi yang kita inginkan, dan actual state atau post state, kondisi yang nyata di perangkat. Pada langkah ini kita tidak mengubah konfigurasi apapun, kita hanya mengambil data dari device. Oke, kita cek dulu di cat interface.yaml. Oke, ya lihat di sini untuk yang pertama yaitu name getter device from device ya, ini yaitu playbook ini jalankan ke semua device di inventory yaitu router dan switch, dan getter device yaitu tidak digunakan karena tidak memakai Linux, yaitu melainkan dari Cisco iOS. Oke, jadi untuk name get device face ya, ini digunakan untuk modul iOS Face, digunakan untuk mengambil informasi langsung dari perangkat Cisco seperti hostname, version iOS, dan serial number dan model device. Oke. Dan ada juga register iOS Face output. Ya, ini digunakan untuk keyword register, digunakan untuk menyimpan hasil eksekusi modul ke dalam sebuah variabel. Jadi dalam hal ini semua data dari iOS Face disimpan ke dalam variabel device Face. Oke, kita coba jalankan ya. Ansible.
playbook ini inventory.yaml interface.yaml. Oke, salah ya, harusnya tadi kita clear dulu. Oke, coba kita clear, kita coba jalankan lagi. Save as to JSON. Oke, berhasil. Kita cek satu-satu ya di router 1. Dulu kita cek di switch 1 request.json. Switch 1 nggak bisa ini. Request.json. .json. Oke, switch 1 harus ini mungkin. No, tidak ada directory ya. Oke, tidak bisa ya berarti. Oke, kita lanjut saja ke langkah selanjutnya. Kita klik dulu ini. Langkah selanjutnya yaitu langkah 5. Oke, langkah 5 yaitu kompleks proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polisi, aturan atau perintah yang diberikan, membuat skrip untuk memeriksa apakah di state YAML sudah benar-benar diterapkan pada semua device. Di skrip meliputi pemeriksaan pada validasi hostname, validasi VLAN, dan validasi loopback. Itu hasil cukup ditampilkan dengan di CLI. Oke, jadi pada langkah ini kita akan melakukan complex check, yaitu menggunakan Ansible. Jadi complex ini berarti proses pemeriksaan apakah konfigurasi aktual pada perangkat jaringan sudah sesuai dengan konfigurasi yang didefinisikan pada the state.yaml. Oke, langsung saja di sini kita akan tampilkan yaitu dengan perintah get check .yaml. Oke, di sini bisa kita lihat ya untuk search ya, itu modul Ansible untuk validasi, dan untuk TED yaitu untuk kondisi yang harus terpenuhi, dan jika sukses MSG yaitu tampilan jika sesuai, dan file MSG tampilan jika tidak sesuai. Oke. Oke, kita isi, kita clear, kita jalankan di sini Ansible playbook min i inventory.yaml, dan coba kita jalankan. Oke, di sini bisa kita lihat untuk hasilnya yaitu sukses ya, untuk runningnya jalan dengan baik.
Oke, jadi pada langkah ini kita telah menjalankan script complex untuk memverifikasi bahwa hostname sesuai, VLAN sesuai, dan loopback sesuai. Oke, selanjutnya kita ke langkah 6. Langkah 6 ini state drift, yaitu melakukan dua perubahan yang merusak konfigurasi yang telah di-deploy. Itu misalnya menghapus salah satu VLAN pada switch dan mengubah hostname di router. Oke, ini kita selesaikan. Selanjutnya kita jawab pertanyaan ini ya, mungkin. Oke, yang pertama yaitu untuk pertanyaannya di sini tunjukkan isi inventory.yaml dan district.yaml. Oke. Untuk kita tunjukkan terlebih dahulu nano inventory.yaml. Oke, ini untuk isinya ya. Di sini ada all children, router host, router 1 dan switch host dan Ansible user admin. Oke, clear, dan selanjutnya kita cek juga di nano state.yaml ya. Clear. Oke, kita coba cek juga di get share underscore state.yaml. Oke, sini bisa kita lihat ya. Untuk suite itu harus memiliki VLAN 93 dan VLAN 2093. 2093 dan router harus memiliki interface loopback 93 dan IP loopback-nya kita lihat ya di sini untuk IP loopback-nya. Jadi hal ini mendefinisikan apa kondisi akhir yang diinginkan. Oke, tunjukkan hasil running dari deploy. Oke, kita coba sini kita clear terlebih dahulu. Hasil runningnya Ansible playbook min i inventory deploy. Oke. Oke, di sini untuk hasil runningnya sudah kita lihat. Oke, jadi kita lanjut yang ketiga yaitu hasil jalankan perintah show VLAN brief setelah hasil dibandingkan sudah sesuai dengan set. Oke, kita kembali ke switch, kita cek show VLAN brief. Oke, bisa kita lihat di sini untuk hasilnya ya, untuk 93 VLAN 93 aktif dan 2093 aktif. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Visualization hasil post stage. Tadi yang kita nyangkut tadi ya. Router 1 paste.json. Sini satu coba kita cek di GPT untuk cara menjalankannya. Oke, sebentar. Untuk nomor 4 ya. Fusion tidak bisa ya. Oke. Dia akan diperbaiki. Sekarang kita lanjut aja di langkah selanjutnya.
yaitu di langkah yang kelima, pertanyaan yang kelima, untuk validasi loopback pada show IP interface brief. Oke, kita cek di show IP interface brief di router ya. Show IP interface brief. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat loopback 93, untuk IP-nya 192.168.93.1. Oke, itu loopback 93 sudah muncul, IP dan statusnya sesuai dengan research type. Oke, selanjutnya kita langkah yang keenam, yaitu setelah melakukan perubahan manual, state brief akan menjalankan ulang. Oke, jadi di sini kita akan merusak dari konfigurasi atau menghapusnya. Oke, sini sebentar. Oke, kita masuk ke CLI. Oke, masuk ke CLI suite terlebih dahulu. Configure terminal dan kita no VLAN 93. Oke, kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke router. Name router drive name. Oh, kita belum masuk ke ini ya, ke terminal. Hostname, router, drive. Oke, sudah kita enter. Oke, kita akan coba lihat di hasilnya di sini, atau kita coba cek dulu di switch ya, apakah masih ada. Kita cek di show IP interface brief. Oke, kita lihat di sini untuk VLAN 3-nya sudah tidak ada, atau VLAN yang kita hapus tadi sudah tidak ada ya untuk hasilnya. Oke, kita lanjut. Jadi hubungan desert nomor 7 ya, apa hubungan antara desert actual state idempotency dan kompleks, jelaskan dengan contoh dari hasil praktikum. Jadi untuk desert state yaitu kondisi konfigurasi yang diinginkan, actual state jadi kondisi nyata perangkat, dan idempotensi yaitu playbook aman dijalankan berulang kali, dan kompleks proses membandingkan desert versus aktual. Dan dari contoh praktik kita, desert VLAN 93 harus ada dan aktual VLAN 93 terhapus di state drift. Jadi kompleks mendeteksi mismatch yaitu Ansible melakukan file. Jadi kesimpulannya dari keempat konsep ini bekerja bersama untuk memastikan jaringan konsisten, terkontrol, dan mudah diaudit. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.